Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teknologi dalam Konstruksi. Kami dari kelompok B yang terdiri atas Andi Herul, Alex Fadila, Aldi Wansa, Ahyar Fauzan, dan Andi Muhammad Dafa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, dunia konstruksi tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi global yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu revolusi industri 4.0. Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas produk yang lebih baik, termasuk di bidang jasa konstruksi. Tujuan pembahasan yaitu: 1. Memahami penggunaan teknologi dalam dunia konstruksi, mengetahui dampak penggunaan teknologi dalam pekerjaan konstruksi. 3. Mengetahui cara memaksimalkan pemanfaatan penggunaan teknologi dalam dunia konstruksi. Bab 2. Pembahasan teknologi dalam dunia konstruksi. 1.1 Pengertian teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi adalah sebuah cara baru pemanfaatan teknologi di bidang konstruksi yang mempunyai peranan yang disesuaikan dengan keperluan penggunaannya, biasanya di bidang sarana serta prasarana. Fungsi teknologi dalam dunia konstruksi. 1. Membantu mempermudah proses pembuatan atau pembangunan apartemen, gedung, serta rumah dengan hadirnya teknologi yang jauh lebih baik dan bisa diandalkan. 2. Mempermudah serta mendukung pekerjaan serta berbagai kegiatan manusia, misalnya ketika membangun toko, lapangan, kantor, dan gedung. 3. Mempermudah komunikasi dan transportasi, misalnya dalam membangun rel kereta, jembatan, dan infrastruktur jalan. 4. Penerapan dari teknologi ini diharapkan bisa menyediakan kemudahan terhadap berbagai bentuk konstruksi, misalnya rel kereta api, jembatan, dan jalan raya. 5. Memanfaatkan teknologi ini seharusnya menyediakan nilai tambah terutama bagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, jadi tidak hanya mengikuti tren saja. Poin 3. Pentingnya teknologi dalam konstruksi. Teknologi ini akan membantu meningkatkan efisiensi tenaga konstruksi yang sudah profesional. Hal ini bisa membantu menghasilkan berbagai manfaat bagi tenaga konstruksi dan bagi proyek itu sendiri. Poin 4. Era digitalisasi dunia. Konstruksi tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi global yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu revolusi industri 4.0. Perkembangan di dunia konstruksi menjadi semakin menarik untuk diikuti ketika cara-cara konvensional atau cara lama mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit dan mulai beralih ke cara yang baru, lebih efisien. Saat ini kita mengenal era digitalisasi konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Fadila Biri. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Poin B, sejarah perkembangan teknologi konstruksi. Era digitalisasi konstruksi merupakan perkembangan baru di dunia teknologi konstruksi. Saat ini, beberapa industri konstruksi sudah tidak lagi menggunakan cara-cara lama dan manual untuk bekerja. Cara lama hanya akan membuat kita tetap berada di zona nyaman selamanya, sedangkan para kompetitor sudah mulai bertransformasi ke dunia digital. Banyak keuntungan yang dihasilkannya. Kita perlu cara jitu untuk menghadapi apabila kita sudah sepenuhnya berada di era digitalisasi konstruksi. Poin C, penggunaan teknologi berdasarkan jenis konstruksi. Berdasarkan jenisnya, penggunaan teknologi dalam konstruksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, residential construction atau proyek pembangunan untuk perumahan atau pemukiman. Yang kedua, building construction atau proyek pembangunan gedung. Yang ketiga ada heavy engineering construction atau proyek pembangunan teknik sipil. Dan yang terakhir, industrial construction atau proyek pembangunan bangunan industri. D. Jenis-jenis teknologi dalam konstruksi. 1. Prefabrikasi. 2. 3D printing. 3. Material bangunan ramah lingkungan. 4. Konektivitas. Dampak positif berkembangnya teknologi dalam dunia konstruksi. 1. Terintegrasi. 2. Transfer data secara real time. 3. Kepuasan pelanggan. 4. Cepat dan akurat. 5. Fleksibilitas tinggi.
F. Tantangan dalam penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi. Poin pertama, jumlah tenaga ahli yang bisa menguasai teknologi terkini masih sedikit. Poin kedua, proses belajar terkendala dukungan dari atasan atau korporasi, seperti perahu yang sedang berlayar. Perusahaan akan dibawa ke arah mana tergantung dari pemimpin perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya pimpinan yang paham sama sekali apa itu era digitalisasi, apa itu era disrupsi. Poin ketiga, pengembangan dan pelatihan yang kurang intensif mengenai era digitalisasi. Poin keempat, menutup diri dari para kompetitor kita. Sebagai penggiat era digitalisasi konstruksi, tentu harus sering melihat perkembangan teknologi yang sudah digunakan kompetitor-kompetitor lain. Poin 5, yang terakhir ini adalah tantangan terbesar kita, yaitu pola berpikir. Pola berpikir yang kurang milenial biasanya terjadi pada tenaga-tenaga atau pimpinan yang sudah tidak muda lagi. Mereka hanya beranggapan proyek yang penting adalah selesai dan untung, tanpa memikirkan persaingan ke depan seperti apa di era digitalisasi ini. Ya, itu saja yang kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, tambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.